acne journey gue mungkin. Sunblock gue tuh kayak yang ini, itu kondisi seperti ini. Parah banget, ini muka gue terparah seumur hidup ya. Bingung dong, apa yang harus gue perbuat? Mari Mar. Gimana kalian kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, semoga bahagia selalu. Sesuai dengan judulnya yang sudah bisa kalian lihat sendiri, hari ini gue akan kasih tahu ke kalian acne journey gue mungkin. Apa ya, pokoknya semua permasalahan soal muka gue. Karena some of you, mungkin beberapa dari kalian tuh udah tahu kalau misalkan tipe muka gue itu sensitif, oily, berjerawat. Pokoknya segala yang ribet-ribet itu ada di muka gue. Ya. Nah, jadi produk-produk dan serangkaian skincare gue selama ini dan yang sekarang akan gue infoin ke kalian itu adalah semuanya dari Glow Skin. Nah, ini pokoknya serangkaian Glow Skin ini yang gue pakai selama kurang lebih dari bulan Mei, if I'm not mistaken. Sebelumnya itu gue dari salah satu klinik kecantikan juga ada di daerah Tebet, gue nggak bisa sebut namanya. Karena gini, tipe muka orang-orang itu beda-beda. Jadi mungkin tipe muka gue nggak bisa menyerap apapun jenis skincare, toner lah, krim siang, krim malam, atau apapun itu dari si klinik yang satu itu. Jadi selama setahun pemakaian nggak ada bedanya, muka gue kok gitu-gitu aja. Padahal udah dibarengin dengan facial, peeling, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi I decided to move to another clinic. Nah, ini dia, gue pindah ke Glow Skin. Kebetulan juga Glow Skin itu ada di Bekasi, ada juga di Tebet gitu. So, hari ini kebetulan gue mau pergi. Nah, posisinya sekarang gue lagi holiday, lagi ada di Bali. Cuman pada saat video ini tayang ya gue udah balik ke rumah. Sudah kembali ke dunia nyata. Sebelum gue bepergian kemana-mana, gue mau pakai serangkaian krim pagi. Serangkaian skincare pagi gue, skincare rutin di pagi hari. Nah, ini adalah catatan-catatan dari dokter. Gue tuh ada dua, karena yang belakang ini itu yang pertama, ini yang paling depan tuh yang kedua, yang saat ini lagi gue pakai serangkaiannya gitu. Ini adalah tonernya, ini untuk kulit sensitif, berjerawat, pokoknya ini untuk tipe muka gue. Ini serumnya yang dipakai setiap siang dan setiap malam, cuman kalau malam itu selang-seling tergantung dari krim apa yang mau gua pakai gitu. Ini Clear Expert Serum, kandungan itu ada niacinamide 10% plus zinc 1%. Sebenarnya ini ada rangkaian lainnya, ada yang warna biru dan orange, cuman yang disarankan oleh si dokternya gue pakai yang ini karena ini berfungsi untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat yang kayak noda-noda hitam gitu. Lanjut ya. Nah, ini ada acne spot gel. Bentukannya gini, ringkes menurut gue, nggak harus diputar-putar kayak modelan krim kayak gini. Repot, jadi tinggal buka, pencet, selesai, total gitu. Ini ya, ini bentukannya acne gel. Fungsi dari acne gel ini itu hanya ditotol pada bagian yang berjerawat. Jadi jangan ditotol ke seluruh muka. Itu bukan sunblock atau bukan day cream atau night cream atau toner, bukan. Jadi jangan ditotol ke semua muka. Ya, nanti yang ada gini. Kalau misalkan kalian totol acne spot gel ini ke seluruh muka kalian, yang ada membuat bagian muka kalian yang mulus nggak ada jerawatnya itu jadi jerawatan gitu, karena dia memicu si jerawatnya matang. Paham? Lanjut. Ini ada Transforming Night Cream. Ini selang-seling gue pakai setiap malam dengan Bio Calm Skin. Kalau gue malamnya lagi pakai ini, itu harus dibarengin, jadi ini dulu, baru ditambal lagi ban muka lu. Terus di atasnya ditambahin lagi dengan ini. Ini tuh NC1, gue nggak paham ini apa, pokoknya ini yang racikannya dokter karena bentukannya beda sendiri dengan krim-krim yang lainnya. Pokoknya gitu deh. Oke, nih krim siang yang akan gue pakai sekarang. Nih, lagi terang, pakai krim siang. Ini Day Protection Oil Free Cream. Semoga terlihat dengan jelas. More details kalau misalkan kalian setelah melihat video gue ini.
tertarik untuk menggunakan seluruh rangkaian produk-produknya Glow Skin, ya kalian langsung kontak aja, cari di websitenya mereka atau di Instagramnya mereka, atau kalian anak TikTok juga, cari di situ ada, ketik aja Glow Skin, nemu pasti mereka juga update di sana. Oke, kita langsung mulai aja. Sebelum gue lanjut videonya, jangan lupa, jadi gue lupa. Sebelum gue lanjut videonya, jangan lupa klik like-nya if you guys like this video, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya, nyalain juga notification-nya supaya kalian gak ketinggalan video-video kita, The Sims, gue dan adik gue yang selanjutnya. Oke. Pertama, gue akan pakai si tonernya dulu. Gue sambil cerita aja ya makainya, biar nggak spoil. Nah, karena gue nggak di rumah, jadi kapasnya itu gue bawa sedikit aja secukupnya. Gue taruh di tisu supaya nggak kotor. Fungsinya adalah gue biasanya pakai toner itu ditaruhin di kapas. Kan ada juga ya orang-orang yang kalau misalnya pakai toner itu langsung dituang di tangan terus digini-giniin gitu. Orang beda-beda, jadi bebas aja mau makainya kayak gimana. Kalau gue itu fungsi toner gue jadiin satu dengan pembersih muka gue dari kotoran-kotoran. Even gue udah cuci muka, jadi makin diangkat aja gitu, nggak ada yang nempel sisa-sisanya. Ini udah gue taruh di kapas ya. Caranya itu kalian gini aja digosok, cuman jangan terlalu kenceng, pelan-pelan, karena kan balik lagi kalau gue tipe mukanya itu sensitif, jadi nggak boleh digosok kenceng-kenceng. Ya udah pelan-pelan aja, yang penting kena ke seluruh bagian wajah. Terus anyway, gue sambil cerita, gue dulunya itu long before pandemic, muka gue tuh mulus-mulus aja, baik-baik aja, nggak ada permasalahan sama jerawat. Even gue ke klinik kecantikan atau ke dokter kulit khusus untuk muka ya, dokter wajah apa sih namanya? Ya itulah pokoknya. Itu udah lama banget. Pertama kali muka gue itu disentuh sama dokter pakai krim-kriman SMA. Itu pun kelas 3, kayak udah mau kuliah gitu. Cuman 2-3 tahun, abis itu udahan, gak pakai krim-krim apa lagi. Setelah itu gue pakainya produk-produk yang dijual di pasaran. Sunblock gue tuh kayak yang ini, nanti nih gue kasih tahu gambarnya. Waktu itu gue pakainya sunblock apa sebelum balik lagi pakai krim-krim dokter. Terus krim malam gue apa ya, dari The Body Shop yang ini, karena gue lupa itu udah lama banget, pokoknya tea tree apa gitu, gue lupa. Nah ini gue udah beres tuh, kalian bisa lihat sendiri kotorannya tuh masih ada walaupun sedikit. Itulah fungsinya si toner itu. Dari why gue lebih menyarankan ke kalian mendingan pakai kapas aja, apapun yang untuk wajah. Kalau gue nggak usah takut kehabisan duit selama kalian bekerja, itu uang akan datang lagi. Maksud gue jangan terlalu disayang-sayang kayak begitu, itu demi wajah kalian juga gitu, untuk kebaikan kalian juga. Jadi ya udah aja, kalau misalkan habis ya beli lagi, as simple as that. Jadi untuk yang bilang Aduh takut habis disayang-sayang apa segala macam. Ya udah, kalau misalkan muka lo masih jerawatan dengan pola berpikir kalian seperti itu, terima aja gitu. Oke lanjut, gue akan pakai serumnya. Kalau gue pakai serum ini kira-kira, kalau pagi kan selalu pakai, kalau malam itu kan selang-seling. Ini kira-kira bisa habis sama gue 2 bulan, 2-3 bulan itu baru habis gitu. Karena gini ya, cara yang benar untuk kalian memakai serum adalah 3 tetes aja dan jangan kebanyakan. Kenapa? Karena kalau misalkan kebanyakan, nanti si serumnya itu justru bingung gimana nyerapnya nih gitu. Jadi nggak bisa kasih hasil yang maksimal juga ke kalian karena kebanyakan kalian pakainya gitu. Terus yang paling penting, sebelum melanjutkan memakai krim-krim yang selanjutnya setelah si serum, pastikan serumnya udah nyerap dengan sempurna ke muka kalian. Jadi jangan langsung ditiban ya, karena ya nanti serumnya nggak bekerja sama sekali karena udah ketiban duluan sama si krim. Oke, ini gue udah beres, udah pakai toner tadi, udah pakai serum juga. Sekarang gue pakai yang si krim paginya yang sudah diisi kandungannya dengan sunblock. Kalau kata orang kan 2 ruas jari memakai sunblock. Ini kalau menurut gue secukupnya aja, sesuai dengan kebutuhan, nggak usah terlalu gitu. Karena nanti di foundation gue juga ada SPF-nya, jadi ya udah aja gitu. Aduh ini tinggal lihat ya.
Udah ya, nanti sepulangnya gue harus beli lagi yang ini karena gue benar-benar membutuhkan si sunblock. Ya ini gue totol-totol gitu. Terus ke atas ya, arahinnya ke atas, diratain. Terus baru lanjut ke bawah-bawah. Oh iya, ini gue sambil pakai aja, gue lanjutin cerita gue yang tadi. Nah, jadi krim malam gue tuh zaman dulu tuh yang itu aman-aman aja gue pakai. Pun kalau misalkan ada jerawat 1, 2 gitu, itu karena hormonal pada saat ya kan perempuan menstruasi lagi hormonal ya kan. Udah seputar itu aja. Atau kondisi lagi kurang tidur, pola tidurnya nggak teratur, makannya nggak teratur, baru gue jerawatan. Selebihnya kalau udah normal lagi, ya udah nggak ada jerawat, gue bener-bener yang mulus. Kalau misalkan kalian lihat salah satu foto gue atau kalian lihat foto-foto gue zaman dulu, itu bener-bener yang nggak ada editan di bagian muka ya. Pun kalau misalkan diedit ya tinggal efek-efek pencahayaan lightingnya aja, karena ya memang nggak jerawatan gitu. Terus waktu sudah berlalu, tiba-tiba COVID, di rumah aja, kerja juga nggak ke kantor, WFH, lalu timbullah si jerawat-jerawat ini ya kan. Nih kalian bisa lihat nih, sebelum gue berangkat sih muka gue nggak gini-gini amat ya, tapi ya namanya juga lagi liburan, pola tidur, makan apa segala macam nggak teratur. Jadi gini, ini ada satu, ini baru, ini bekasnya aja nggak ada. Yang ini udah bekas doang juga, ini ada satu ya. Terus ini juga bekas-bekasnya, ini juga udah tinggal bekas, pokoknya udah tinggal ini satu. Yang lainnya tuh bekas, ini 2 ya. Ya udahlah, timbullah ini si jerawat-jerawat karena sedang pandemi pada saat itu. Tapi dulu banget sebelum gue ketemu sama si glow skin, itu muka gue nggak begini. Nanti ya coba gue cari di handphone ada nggak footage-nya soal muka gue yang zaman dulu. Kayaknya sih ada. Nah ini ya, kalau misalkan ada itu akan gue tampilin di sini. Ini kondisi muka gue zaman dulu sebelum gue berangkat ke si klinik yang satunya itu kondisi seperti ini. Parah banget, ini muka gue terparah seumur hidup ya. Terus abis itu dicoba pakai peeling lah, pakai suntik jerawat. Kalau misalkan jerawat yang radang itu disuntik persis di bagian si jerawat, itu sakit banget. Cuman fungsinya si suntik jerawat itu adalah untuk mengempeskan si jerawatnya biar gak radang dulu. Baru abis itu ya posisi gini loh, mengempeskan, abis itu biar dikeluarin. Gue sampai dikasih obat berapa ya, 30 kalau nggak salah, diminum sehari sekali. Apa sehari 2 kali? Ya gue udah sampai selupa itu karena udah tahun lalu. Terus sebulan 2 bulan aman muka gue. Tapi habis itu pernah gue coba gini, karena kan ada kata orang kalau misalkan pakai krim-krim dokter itu nanti jadi ketergantungan atau enggak. Terus wait, gue sambil lanjut ke acne spot gelnya ya, ketergantungan atau enggak. Terus nanti bisa nggak kalau misalkan udah di stop nggak pakai krim-krim dokter lagi. Terus tapi kalau misalkan di stop nggak pakai krim-krim dokter lagi, mukanya balik lagi nggak ya, atau tetap begitu aja. Nah gue coba lah dengan inisiatif tingkat tinggi. Gue kadang-kadang tuh kayak stop sehari nggak pakai krim siang dari sana gitu, gue pakai krim siang sendiri, atau siangnya pakai krim siang dari dokter, malamnya nggak pakai gitu. Terus pas sabun cuci muka gue habis, gue ganti sabun cuci mukanya dari mana gitu, dari pasaran yang ada di Indomaret kah, atau ada yang di Guardian lah atau apalah. Gue pikir baik-baik aja, ternyata jerawatan lagi. Deh, bingung dong. Apa yang harus kuperbuat? Marimar. Bentar, gue cut lagi. Gue lompat-lompat nih ceritanya. Ini tadi gue udah ditotol ke bagian yang berjerawat aja, kalian lihat sendiri kan. Udah beres. Kita lanjut langsung ke makeup aja. Kalau misalkan kalian ada mau ada yang pengen tahu gitu seputar apapun tentang acne, boleh ya di komen di bawah, langsung aja tanya, nanti gue akan bales. Atau kalian juga boleh DM kita di Instagram atau di TikTok, bebas, terserah kalian, enaknya aja maunya di mana. Gede banget ya sih kalau terus belang. Udah deh.
Dan hasilnya seperti ini. Thank you so much for watching, and I hope you guys enjoy this video. Kalau misalkan kalian suka sama videonya, please klik like-nya, share ke seluruh sosial media yang kalian punya, share ke teman-teman kalian, and also be our friends, me and my sister, on our social media. Gampang banget at The Sims. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya supaya kalian gak ketinggalan video-video kita yang seru selanjutnya yang akan tayang setiap hari Sabtu. Bye!